saya Angga Prajabuana, lahir dan besar di Situbondo. Almarhum Bapak Yon ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan Kenditnya, mungkin saya nggak akan ada di sini mungkin sudah ya, karena kemana ini udah janji saya juga untuk beliau. Sebelum mulai info sehat ala APB, tak pernah bosan dan henti-hentinya, hati-hati ini akun palsu loh ya. Angga Prajabuana official ini palsu. Lihat nih, Angga Prajabuana ini memulai video siaran langsung. Nah, ini yang asli. Nah, ini palsu. Dan entahlah sampai 1.800 yang ngikutin. Ini calon-calon orang yang akan ditipu ini. Udah tahu palsu masih diikutin. Nomor handphonenya palsu, tuh kan. Ini semuanya palsu. Ya, jadi dia ngambil di Facebook kita, lalu kemudian dia taruh di sini. Ini akun palsu, hati-hati. Terus ini juga akun palsu. Angga Prajabuana L-nya 2 ya, ini palsu. Yang asli L-nya 1. Nah, ini palsu. Ini pengikutnya sedikit. 300 apa 400 sekarang ya. Ini juga calon-calon yang akan ditipu ini. Udah tahu palsu masih diikuti, entahlah. Mau dibilang kurang pinter, udah sekolah. Ini juga palsu, hati-hati. Ya, ada 7.000 nih yang ngikutin. Ini juga calon-calon orang yang akan ditipu ini, yang follower ini. Mestinya kalian di blok ini malah diikutin, aneh. Nah, ini juga palsu. Mas Angga nggak kesel karena udah tahu palsu kalian ikutin. Gimana nanti tertipu baru kalian keluar-keluar di komentar. Saya tertipu Mas ini. Ya kan salah kalian sendiri, kenapa sampai tertipu? Nah, nih. Ini palsu juga. Ya. Jangan sampai tertipu. Ini palsu, di Facebook ini palsu, grup private ini palsu. Ya. Ini palsu, blog pribadi ini palsu. Ini Instagram palsu, ya. Jangan sampai tertipu kalian loh. Ini yang double L ini palsu. Dan ini juga palsu yang official, ini ada 1.800 yang ikut. Ini calon-calon yang akan ditipu ini. Segera unfollow, segera blokir atau laporkan. Contohnya kayak gini. IG ya. Ini kan palsu, ini official ini. Nah, ini palsu. Kalian tinggal nih ada 1.900 yang ikuti, malah ditambah. Entahlah kalian ini. Nih. Ya. Laporkan. Laporkan akun, ya. Ya. Konten postingan tidak seharusnya berada di Instagram. Laporkan rame-rame biar segera diblokir Instagram. Pura-pura jadi orang lain. Bukan penipuan atau penggelapan. Ini yang benar, bukan pura-pura jadi orang lain. Lebih berbahaya ini penipuan atau penggelapan. Nah, kalian laporin rame-rame ya semua akun itu yang tadi Mas Angga sebutin. Nih. Sekarang lanjut info sehat. Yo, Tom. Buat kalian yang kita mulai dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Mas Angga tadi agak geser. Selamat malam semuanya, salam sejahtera buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan dan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita baru mulai info sehat ala Angga Prajabuana. Ini kesempatan kalian untuk bertanya apapun seputar penyakit, penanganannya seperti apa, penyakit itu penjelasannya seperti apa. Monggo silahkan kalian bisa langsung bertanya di akun Facebook Angga Prajabuana sekarang ini yang lagi live, dan akun Instagram Angga Prajabuana _real. Ini yang sekarang lagi live ya. Kalian bisa tanya apapun seputar penyakit, Mas Angga akan jawab seperti biasa. Catatannya, kalau yang belum follow, silahkan follow akun Instagram Angga Prajabuana _real, follow. Kalau yang sudah follow dan ngikutin Facebook Angga Prajabuana, tinggal kalian like dan share. Mas, saya sudah like dan share video Mas Angga, langsung bertanya, Mas Angga akan langsung jawab. Sebelum kita mulai info sehat ala Angga Prajabuana, banyak dari kalian yang selalu tanya, Mas, bagaimana sih cara mengolah kunyit putih madu yang benar? Padahal sudah saya kasih tahu udah bertahun-tahun yang lalu. Kalian masih tanya aja lagi. Mas Angga akan bikin lagi tutorialnya. Jadi disimak, dicermati, dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak yang menyimak
dan sesuatu hal yang sudah kita sampaikan dia tidak ditanyakan kembali, seperti itu ya. Kunyit putih madu ini hampir semua penyakit Mas Angga rata-rata memakai ramuan kunyit putih madu. Ada juga kunyit putih dicampur dengan yang lainnya. Tapi kalian bisa tanyakan semua pasien yang sudah Mas Angga tangani. Untuk kalian pasien-pasien Mas Angga yang sudah Mas Angga tangani, bisa di kolom komentar juga disebutin kalau kalian pernah Mas Angga suruh bikin kunyit putih madu dan alhamdulillah rata-rata berhasil. Bisa untuk penyakit, bisa program hamil dan lain-lainnya. Kalian bisa sebutkan di kolom komentar itu yang sudah menjadi pasien Mas Angga Prajabuana. Selain itu, di masa pandemi ini, Mas Angga juga setiap hari hampir mengkonsumsi kunyit putih dan madu ini. Untuk apa? Satu, untuk mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan untuk menjaga sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Maaf, bunyinya matikan itu bunyi itu. Gak ganggu netizen tuh. Oke. Kenapa ini sangat bagus di kala pandemi seperti ini? Karena Mas Angga juga memakai kunyit putih madu ini itu di kasus pasien-pasien yang lumayan ekstrim, contoh kayak jantung, paru, yang indikasinya batuk, sesek. Nah, sekarang masa pandemi kayak gini, kan kebanyakan keluhannya ketika dia indikasinya terkena virus, dia batuk, pilek, demam, dan sesek. Ini Mas Angga salah satu ramuan ajaib saya yang saya sering pakai untuk semua pasien-pasien saya, dan kalian bisa mencobanya di rumah. Dan alhamdulillah tadi kayak Sheryl, salah satu pasien yang positif, alhamdulillah setelah berapa hari Sheryl itu minum? Seminggu ya, kurang lebih seminggu. Alhamdulillah tadi di PCR udah negatif, alhamdulillah perantara kunyit putih madu ini. Alhamdulillah. Cara bikinnya simple aja. Sebelum kalian bertanya tentang seputar penyakit, kalian simak dulu cara bikinnya ini biar kalian tidak bertanya-tanya kembali. Kalian ambil kunyit putih 1 jengkal segini, ya. Ini kan kurang panjang, kalian bisa sambung, ya. Jadinya sepanjang ini. Tapi kita harus cuci bersih dulu. Jadi kalian bisa bedakan ini yang sudah dicuci dan ini yang belum dicuci ya. Jadi 1 jengkal, kalian ambil 1 jengkal segini. Oke. Nah, setelah kalian ambil 1 jengkal, kalian ambil parutan. Kalian parut. Ya. 1 jengkal. Nih, 1 jengkal. Kemudian kalian parut. Biasanya Mas Angga kan langsung sediain parutannya. Jadi berhubung kalian selalu tanya gimana cara bikinnya, Mas Angga bikin manual aja ini. Kalau gemuk ke belakangan, Mam. Gemuk pandemi ini. Mana punya putih madu ini enak makan modelnya. Apalah yang penting sehat guys. Pandemi gini gak usah gengsi-gengsi kalian naik berat badan, yang penting imunitas kalian naik dan kalian sehat. Salah satu ramuan ajaib saya ya ini. Dengar apa? Ada yang tanya tidak? Tunggu dulu ya. Yang tanya abis ini saya jawab setelah bikin kunyit putih madu ya. Tanya apa Mas? Seputar kunyitnya aja yang dijawab dulu. Enggak ada. Takutnya tanya kunyit putihnya kayak gimana Mas? Nah ini kunyit putihnya kayak gini. Nanti yang mau pesan bisa langsung chat WA, nanti Mas akan kasih nomor WA di situ kontaknya. Kok gelap ya? Dipek.
Enggak udah. Setelah 1 jengkal kalian parut, kalian kasih air 5 sendok makan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sediain gelas, sediain saringan, oke? Jadi yang 1 jengkal kalian parut. Setelah kalian parut kasih air 5 sendok. Oke. Kemudian kalian peras. Ini guys, kalian peras guys. Jadi segini. Ya. Nah, banyak juga yang tanya, Mas, saya menderita lambung. Mas, setelah saya minum kunyit putih kok perut nggak enak, kok tiba-tiba pusing. Kunyit putih ini dia sensitif terhadap orang yang menderita gangguan di lambung. Jadi untuk kalian yang menderita lambung, jangan terlalu banyak minum. Cukup 1 sendok saja sekali minum. Dibanyakin madunya aja. Dan untuk yang tekanan darahnya cenderung rendah, kunyit putih ini cenderung menurunkan tekanan darah, makanya efeknya bisa pusing. Untuk kalian yang peka terhadap 2 rangsangan itu, yang lambung dan tekanan darah rendah, kalian bisa minum cukup 1 sendok saja, ditambah dengan madu yang banyak aja. Kalau aturannya kan 1 sendok. Kayak sendok plastiknya tuh. Kenapa ini? Bisa 1 sendok makan. Ya. Berhubung Mas Angga ini senang yang namanya madu, kalian bisa lebih 2 sendok nggak apa-apa. Oke? Sesuai selera. Sesuai selera ya. Kalau yang sering jamu biasanya tidak mau kayak yang namanya manis, senang yang baik. Nah, Pak Imam nonton tuh. Buat Pak Imam, buat Imam tuh berapa orang yang lihat? Di FB 233. 3 sini lah, naik lah. Oke, setelah kalian jadi ramuannya kayak gini, nah insya Allah ini akan menjaga tubuh kita, meningkatkan imunitas dan sistem kekebalan tubuh kita. Dan untuk saudara-saudara kita yang sekarang lagi ketakutan gara-gara pandemi ini, kalian bisa memberi ramuan ini bisa meningkatkan imunitas dan insya Allah akan memusnahkan keluhan-keluhan seperti batuk, pilek, demam, sesak, paru, jantung insya Allah. Dan untuk yang beragama muslim, mohon maaf yang non muslimnya, untuk yang beragama muslim, kalian sebelum meminum kunyit putih ini, kalian bisa baca sholawat dulu 3 kali tanpa nafas. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalian niatkan dalam hati kalian, mudah-mudahan perantara kunyit putih madu ini semua penyakit dalam tubuh kalian itu hilang. Dan untuk yang program hamil, niatkan dalam hati kalian, mudah-mudahan kalian berhasil sukses hamil. Dan untuk yang beragama non muslim, kalian bisa berdoa sesuai keyakinannya, minta ke Tuhan yang Maha Esa kesembuhan. Insya Allah lah, yang penting niatnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak kalau dia dikasih 2 sendok madu ini enak. Cuma kalau 1 sendok dia agak pahit dan pedas, perpaduan antara jahe dan kunyit. Nah, itu seputar cara membuat kunyit putih madu yang benar ala Angga Prajabuana. Sekarang lanjut pertanyaan kalian seputar info sehat ala Angga Prajabuana. Kunyit putih sama temulawak kan beda. Beda dong. Kalian mau ketawa terus, ketemu lawak terus. Ketemu lawak terus. Yuk. Oke guys. Kasih satunya, Mam. Wait, yuk yang mau tanya-tanya.
Sekarang waktunya kalian bertanya apapun seputar penyakit. Wait, biar cerah. Salah. Oke, yang mau tanya penyakit mana? Kita mulai dari akun Facebook dulu. Mana yang sudah like dan share video Mas Angga? Mas, saya sudah like dan share. Langsung pertanyaannya. Udah share Mas Angga, Mia Johari, apa pertanyaannya untuk Mbak Mia? Sam bos muda, halo Sam. Wah, kita ketemu. Apa lagi? Yang sudah like. Oke. Ini. WA nggak ada, daftar lewat WA kan sudah ditulis di situ off selama pandemi. Diminumnya cukup 1 kali sehari malam hari sebelum tidur. Untuk akun Christine 0796 di akun Instagram Anggap Raja Buana _real. Mia Johari, diabetes Mas, apa obatnya? Bisa pakai kunyit putih seperti tadi tapi tanpa madu. Oke, pemanisnya pakai ini aja, gula Tropicana Slim. Mam, tolong ambilkan air, Mam. Saya udah like, tolong jawab pertanyaannya Mas. Joylana Gendis, apa pertanyaannya? Nggak ada pertanyaan. Mau program hamil Mas Angga? Kalau yang program hamil langsung sebutin di situ keluhannya apa. Kalau si perempuan apa miom, kista, adenomiosis, endometriosis, PCOS dan sejenisnya. Untuk laki-laki apa azo, oligo, asteno, terato. Iya, pertanyaannya apa? Gladys Sapriliana. Untuk telinga yang keluar cairan gimana solusinya? Bisa minum kunyit putih madu seperti yang tadi Mas Angga bikin ya. Kalau kalian yang baru nyimak bisa putar ulang video Mas Angga ini dari awal karena sudah lengkap tadi Mas Angga berikan infonya. Oke? Thank you yang udah gabung, thank you yang udah menyimak. Dan jangan lupa tadi akun-akun palsu, akun-akun bodong itu di-report ya biar segera diblokir. Halo Semarang Kurniawan Bayu, halo. Warrakaina, untuk obat PCO ini sel telur kecil, salah satu kasus terberat untuk perempuan. Mam, airnya Mam, kedengeran Mam. PCO ini sel telur kecil salah satu faktor terberat untuk perempuan hamil karena ketika sel telur kecil akan mengakibatkan siklus men itu yang kacau. Ketika kacau kalian tidak bisa menentukan yang nama masa subur, harus diperbaiki dulu siklus mennya, baru kalian akan berhasil untuk hamil. Kalau Mas Angga bisa pakai kunyit putih madu seperti tadi atau jus apel hijau. Oke? Banyak sekali ini yang bertanya, yang beruntung pasti akan Mas Angga jawab. Mohon maaf yang masih belum Mas Angga jawab. Untuk Hans_79, tumor otak bisa kunyit putih madu seperti yang tadi ya. Mas Angga kasih contohnya dulu. Wait, bentar. Nih kunyitnya. Hati-hati loh ya, awas keliru ya. Nanti kalau kalian masih ragu, mending pesen di petugas Mas Angga aja. Nanti Mas Angga kasih di kolom komentar atau di judul video ini untuk pemesanan kunyit putihnya. Oke? Untuk persendian mata kaki kunyit putih madu bisa untuk Gunardi. A_chef20 tumor otak kunyit putih madu itu. Siap. Terima kasih Gladys Sapriliana. Sesak nafas bisa pakai kunyit putih madu. Ini hampir semuanya. Khairul Umam, kunyit putih madu bisa untuk ini. Bermasalah di sperma itu bisa pakai kunyit putih madu juga ya. Atau paling gampang ya STMJ dulu lah, susu telur madu jahe itu bisa juga. Asam lambung, daun beluntas 1 genggam, rebus airnya 1,5 gelas, jadikan 1 gelas. Malam hari sebelum tidur diminum 1 gelas ya. Atau kalian bisa pakai jus buah naga kalau mau yang simple. Mas Angga jawab. Oh ya dulu.
Tiroid gondok dalam bisa pakai kunyit putih madu seperti yang tadi ya. Elsa.ofiliamas24. Ini dengerin ya buat kalian-kalian yang menderita azoosperma. Dengerin biar enak. Anandrian ini juga azoosperma. Azoosperma ini artinya sel sperma kosong, artinya tidak ada sperma. Sedangkan kehamilan bertemunya sel telur dengan sperma. Kalau enggak ada sperma gimana mau hamil? Ya enggak? 1. 2. Ada 2 jenis azoosperma. 1, ada azoosperma murni, artinya azoosperma gara-gara bawaan gen. Ini susah untuk hamil. Karena sudah tidak ada sperma gimana mau hamil? Nah, yang kedua, ada yang gara-gara penyumbatan atau disebabkan oleh varicocele. Ini bisa untuk hamil masih. Tapi harus dilakukan tes medis, itu namanya tesa-pesa. Diambil sel spermanya di testis, dilakukan bedahlingan. Ketika di situ memang ada sperma, artinya di testis kalian ada sperma ketika dilakukan tes tesa-pesa itu, berarti ada kehidupan di situ dan insya Allah itu masih ada kemungkinan untuk istri kalian hamil. Tapi kalau udah yang murni, artinya sudah tidak ada sperma di situ, ya memang tidak bisa, mau gimana? Mana yang udah like dan share? Langsung pertanyaannya, masa nggak jawab? Mas, saya udah like dan share, mana? Kista coklat bisa. Jolindang gendis untuk kunyit putih madu. Andalan itu. Thank you yang udah like, yang share, thank you banyak. Masa nggak jawab yang udah like dan share aja ya? Kita cari yang udah like dan share, mana yang tanya. Mas, saya sudah like dan share untuk Ian Hardi _51. Kalau saraf mata obatnya penglihatannya kabur kayak ada kabut. Kunyit putih madu itu juga bisa ya, seperti ini. Atau jus wortel dimix dengan tomat. Lia, Mas, saya sudah share. Keluhan di pinggang, sering nyeri dan panas. Naik motor, bisa pakai kunyit, kok kunyit putih, teh jahe madu untuk Lia ya. Rahmat Sudirman pertanyaannya apa? Perut panas karena asam lambung bisa pakai jus buah naga merah ya, tapi cari yang manis. Lain daerah biasanya lain rasanya itu buah naga itu. Jantung bengkak bisa kunyit putih madu, bisa. Kalau GERD beda lagi. Kalau GERD masalahnya kan di lambung. Kalau lambung tadi udah Mas Angga kasih tahu. Rutin minum putih madu, apakah boleh diberikan anak umur 6 tahun 1 sendok makan, apa bahaya? Aman. Nur Fitri Amelia 1 sendok aman untuk anak 6 tahun aman. Satu kali sehari aja untuk kista coklat, insya Allah ini paling pas sebenarnya. Kalau yang keluhan kista, miom dan sejenisnya itu diminum ketika kalian mens. Jadi penyakit itu keluar dengan darah mensnya itu. Istin Muhtar pertanyaannya apa? Thank you udah like dan share. Waalaikumsalam Haifa. Sama-sama Yan Hardi. Endometriosis udah tadi. Siti Kurnia 80 kunyit putih madu. Samuel Hadi apa pertanyaannya ini? Artritis panggul. Lihat usianya berapa untuk artritis panggul, karena usia juga pengaruh. Usia ini semakin tua, otomatis penyembuhan untuk tulang akan semakin susah. Endometriosis, dia kista yang pelengketan ya, pelengketan dia, neneknya kista. Jadi salah satu terberat itu. Ketika mens biasanya sakit sekali. Biasanya masa nggak pakai kunyit putih madu ya untuk Siti Kurnia 80. Namanya itu ganglion uki gupi. Ada video Mas Angga ketika nangani ganglion itu. Yang panggul untuk jujuk ini bisa pakai teh jahe gulanya madu pagi dan malam ya. Benjolan dibawa ketiak gimana Mas obatnya? Kira-kira sakit apa ya Mas? Benjolan dibawa ketiak, kalau Mas Angga belum lihat jenis benjolannya itu nggak bisa, karena harus pas itu. Tapi untuk sementara bisa ambil bunga melati secukupnya ditumbuk, tempelin ke benjolannya, kasih perban atau kasa, terus kasih plester. Malam sebelum tidur kasih, bangun tidur buka ya. Habis vaksin kok badan panas? Wah Mas Angga no comment.
lumpuh total. Kalau lumpuh, lah ini untuk pasien-pasien yang menderita kelumpuhan. Kalau lumpuh, dia yang punya harapan sembuh. Satu, ketika pipis dan BAB-nya masih terasa. Kalau pipis dan BAB nggak kerasa itu rata-rata udah susah untuk sembuh. Rata-rata nggak sembuh itu, meskipun Mas Angga tangani. Kalau pipis BAB kerasa, itu kemungkinan sembuhnya besar. Kedua, lebih gampang pemulihan kalian yang belum operasi daripada yang setelah operasi, karena di situ ada pemasangan pen, tidak bisa saya sentuh. Yang ketiga, organ masih belum ngecil. Nah, itu harapannya besar untuk sembuh. Thank you yang udah like dan share. Mas Angga lihat mana yang udah like dan share. Salam dari Jerman. Wes, gak ada di Jermannya. Kalau bisa Mas Angga kirim, saya kirim ini untuk inner_nas20. Waalaikumsalam. Buat yang baru gabung, monggo, daripada kalian nge-share hal yang gak jelas, mending nge-share hal yang positif seperti ini. Dan sekarang juga pandemi, kalian mau kemana-mana susah ya. Mungkin sekarang lagi nonton video Mas Angga, kalian bisa menyimak seputar kesehatan, jadi lebih bermanfaat. Rosita Dewi, sudah like dan share ya Mas. Anak saya umur 10,5, kemarin tiba-tiba kejang, nggak ada panas. Sebelumnya nggak pernah kejang, di ARS divonis epilepsi. Baik, cara pengobatannya tepat ya Mas. Kalau epilepsi ya kunyit putih madu cukup. Itu aja. Abses ginjal, pakai daun beluntas tadi udah Mas Angga kasih tahu. Abses ginjal, menurut dokter perlu diangkat ginjalnya, apakah ada caranya? Wah, kenapa? Kreatininnya berapa Mas ginjalnya? Bisa untuk melancan ditambah ini ya, jus tomat di mix dengan wortel ya. Pakai wortel buah aja biar nggak bau. Tambah lemu sungguh, bukan tambah lagi, lemu sungguhan ini. Mas, tips buat promil Mas, kasusnya apa dulu? Thank you yang udah jempol, yang udah love, thank you. Sudah lama nunggu anak tapi belum dikarunai. Masalahnya apa? Kalian harus sama-sama dicek, suami istri terus harus dua-duanya dicek. Karena tidak semuanya harus perempuan selalu disalahkan. Banyak laki-laki yang tidak bisa menghamili istrinya karena kasus di kualitas atau jumlah spermanya. Tidak semerta-merta selalu wanita yang disalahkan. Benar nggak? Kalian sebagai wanita ini yang selalu disalahkan ketika nggak hamil-hamil kan? Ya kan? Selalu pertanyaan yang terlontar dari mulut-mulut netizen itu, kok nggak hamil-hamil? Kapan hamil? Kapan punya anak? Kerja terus, ngumpulin duit terus, kapan kalian mau punya anak? Ya nggak? Nggak ada ceritanya laki-laki yang ditanya, pasti perempuan yang selalu ditanya. Betul tidak? Pertanyaan yang sepele tapi sangat menyakitkan untuk seorang perempuan, seorang istri yang lagi berjuang untuk mendapatkan keturunan. Mereka kira kalian tidak berjuang untuk mendapatkan keturunan. Mereka kira kalian hanya berdiam diri di rumah. Enggak. Kalian sudah ke barat ke timur, ya enggak? Kalian udah berusaha semaksimal apa yang kalian bisa untuk mendapatkan keturunan. No, Lisnawati, perempuan selalu ditanyakan, bener kan? Gak ada ceritanya laki-laki ditanya, "Le, kon wis meteng?" Gak ada. Pasti yang selalu ditanya, "Nduk, kon wis meteng?" Bener enggak? Ya kan? Lediana Ananda, bener, ternyata banyak sekali yang ngerasakan apa yang Mas Angga omongin. Pasti itu, pasti benar. Stadium 4 kreatinin 6,6. Sebelum cuci darah Mas Angga bisa masih bantu itu. Asal punya antrian saya. Siti Fatimah, bener Mas Angga Prajabuana. Siti Fatimah selalu ditanya orang-orang juga ya, kapan hamil, kapan punya anak ya. Sakit kan? Sangat menyakitkan. Nah, makanya di situ saya selalu bilang, dua-duanya harus dicek, jangan cuma perempuannya doang, laki-lakinya juga harus dicek. Dampingi istri kalian, selalu jadi
pilar terdepan untuk istri kalian ketika ada orang-orang yang seperti itu. Jadi aduh, masa enggak, jadi perempuan itu ada yang pura-pura dia bahagia di depan kalian, tapi ketika dia masuk dalam kamarnya dia langsung nangis. Ya, ada yang langsung menunjukkan kesedihannya. Sayangi istri kalian. Ya, selalu jadi pelindung buat istri kalian. Karena pertanyaan sepele itu sangat menyakitkan buat mereka. Yang mereka lakukan seperti biasa apa biasanya di rumah, hanya menangis saja, hanya merenung saja, hanya berdoa kepada Allah, ya Allah kapan hambamu ini hamil, ya Allah kapan hamba bisa punya anak. Menangis sendiri, ya itulah gunanya suami di situ, selalu dampingin istri kalian, tunjukkan kepada dunia kalau kalian bisa punya turunan, gitu. Mas, bapak saya udah pasang ring jantung sekarang, sering kambuh, bisa pakai kunyit putih madu? Bisa dong, Siti Kurnia. Tuh banyak yang nangis tuh gara-gara sering ditanya nggak hamil-hamil, cinta suci nih, Lady Ananda, saya banget tuh Mas Angga. Yang juga saya sesalin kadang gini loh ya, bukan orang lain yang tanya, malah keluarga sendiri, malah dari pihak mertua yang tanya, Dok kapan kamu hamil? Sedangkan istri itu nggak bermasalah, malah laki-lakinya yang bermasalah. Repot. Mestinya didukung malah diintimidasi. Oh, ini muncul lagi Siti Emi, Rahmat Sudirman. Aduh, sakit ya ditanyain kayak gitu ya. Benjolan di bawah ketiak katanya sejenis tumor, tadi sudah kasih bunga melati tumbuk tempelin. Wah, nek aku sing diomong ngono wis mencak-mencak, waduh, pendekar. Menyusui, boleh dong. Ini lagi Miramiwa. Sering Mas saya ditanya, malah ditananya, emang gak kepengen punya anak ya? Nah itu, yang tanya itu kebetulan orang gila itu Mbak. Mana ada perempuan yang gak pengen punya anak? Kalian nikah ingin ngelanjutin turunannya. Pertanyaan yang gila menurut saya itu. Gak waras dia, gak tahu perasaan sampean ketika ditanya seperti itu. Kalau mungkin gak ada hukum, mungkin kalian lempar pakai batu bata tuh orang tuh. Dia waliati, yo, saya juga ngerasain Mas Angga. Banyak yang ngerasain ternyata. Makanya video Mas Angga tentang info sehat, tentang program hamil itu agar kalian termotivasi dengan melihat itu. Jadi punya semangat lagi untuk berjuang. Ternyata kalian itu tidak sendiri, banyak wanita-wanita di luar sana, banyak pasangan suami istri yang di luar sana sekarang berjuang untuk mendapatkan keturunan. Video Mas Angga itu agar kalian termotivasi, agar muncul dari diri kalian sendiri itu semangat berjuang lagi untuk mendapatkan keturunan, gitu. Rontok parah, pakai kunyit putih madu ya, Frantinus Sagala ya. Head supaya lancar, kunyit putih madu bisa. Nih, ada lagi Isti Alfa, sering ditanya juga ya, biasanya ditanya gimana Mbak Isti Alfa. Saraf kakinya melemah, jadi obatnya kunyit putih madu bisa, atau teh jahe madu ya. Iya, padahal kan istri hanya menerima benih dari suami ya Bang. Kalau benih dari suami subur pasti istri juga. Ah, itu gunanya, cek. Terkadang sperma juga bermasalah. Gitu, enggak seterusnya perempuan yang selalu disalahkan. Artritis kunyit putih madu, artritis teh jahe madu. Sama-sama, mudah-mudahan barokah buat kalian semuanya. Informasi yang Mas Angga berikan untuk kalian. Betul Mas Angga, dilempar aja belum pasti sama sakitnya Mas, sama pertanyaan itu. Iya bener, kalian malah dihukum kalau ngelempar orang-orang yang tanya itu. Yang mending doain aja lah, mudah-mudahan orang itu bisa insaf lah, biar lebih bisa menjaga omongannya, biar lebih bisa menjaga mulut dia, dan gak ngomong yang pedes dan menyakitkan.
Ulfi, untuk perempuan yang masih mens, usia berapapun dia masih bisa hamil. Tenang aja kalau proses melahirkan. Sekarang ada operasi sesar, jadi lebih aman untuk kalian proses melahirkan. Spinal cord C3 sampai 4, udah pakai kateter nggak bisa sembuh ya Mas. Aduh, pakai kateter susah sudah. Yo, betul Mas, sampai rumah mewek. Iya, laki-laki pun ya pasti mewek kalau selalu ditanyakan masalah anak, masalah turunan. Kalian nikah kan pengen punya anak. Sebelum nikah ditanya kapan nikah. Setelah nikah ditanya kapan punya anak. Benar nggak? Kelenjar getah bening untuk HIV bisa pakai kunyit putih madu. Oke? Retinitis pigmentosa kunyit putih madu juga bisa. Salah satu penyakit mata langka itu. Bohong demi kebaikan pasangan. Nah, benar sekali udah punya masalah sampai bingung cara ngejelasin alasannya. Padahal antara suami istri harus bisa menutupi kekurangan pasangan. Alhasil bohong demi kebaikan pasangan. Nah, ini juga bohong demi kebaikan pasangan. Itu artinya kalian berkorban untuk pasangan kalian. Tapi kalau yang namanya pasangan suami istri, ketika istri bermasalah, suami harus terima. Ketika suami bermasalah, istri pun harus terima. Kalian ketika ada sama-sama masalah, ya udah selesaikan berdua. Namanya suami istri harus saling terima dong. Kekurangan, bukan hanya kelebihannya doang. Solusi, kita cari solusi bareng-bareng. Itu. Kanker darah, kemarin Mas Angga yang berhasil itu pakai daun beluntas 1 genggam, rebus airnya 1,5 gelas dari 1 gelas malam hari sebelum tidur. Oke? Untuk yang mau pesan kunyit putih nanti Mas Angga kasih. Thank you yang udah nyimak ya, Mas Angga. Pamit dulu. Udah ngantuk mau nonton kartun sebentar dulu karena hari Minggu ini kartun banyak yang keluar baru-baru. Terakhir, tak henti-hentinya hati-hati jangan sampai tertipu. Akun palsu itu pasti akan meminta sejumlah uang kepada kalian, meminta transfer. Jangan, itu pasti udah palsu. Jangan mentransfer sejumlah uang dalam nominal apapun. Itu akun-akun palsu, segera blokir atau laporkan aja. Terakhir sebelum kita tutup, untuk semua yang bergabung sekarang, tak ada salahnya kita tutup ini dengan doa. Karena doa ini tidak identik kita harus dekat. Mau dimanapun kita berada, yang penting doa kita ini tulus dan ikhlas, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masa nggak pimpin doanya ya? Yuk kita minta bareng-bareng sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah semua yang ada di sini, ya. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di sini diberikan kesehatan. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kalian semua yang punya penyakit sekarang, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kalian dan segera diganti dengan yang namanya kesembuhan. Dan untuk pasien-pasien Mas Angga maupun bukan pasien saya yang sekarang lagi berjuang program hamil, berjuang untuk mendapatkan keturunan, mudah-mudahan kalian segera sukses hamil. Mudah-mudahan kalian segera punya keturunan. Mudah-mudahan kalian yang perempuan segera dipanggil menjadi ibu, dan yang laki-laki segera dipanggil menjadi ayah. Kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah ya Allah untuk program hamil. Mudah-mudahan semuanya sukses hamil. Dan tak lupa juga kita doain, mudah-mudahan pandemi COVID-19 di muka bumi ini, khususnya tanah air kita Indonesia, mudah-mudahan segera berakhir. Mudah-mudahan COVID ini segera musnah dari bumi ini, agar kita bisa beraktivitas lagi, berkumpul dengan keluarga kita, dan tidak akan serumit ini lagi ketika kita akan beraktivitas. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Dan terakhir, kita doakan juga buat kedua orang tua kita, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Dan untuk almarhumah yang telah meninggal, orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan diterima amal kebaikannya, mudah-mudahan ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan juga di akhirat nanti ya Allah.
Ketika kami udah kembali padamu, tempatkanlah kami semua dalam surgamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Birahmatil Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih yang udah nyimak, terima kasih yang sudah berdoa bersama Mas Angga barusan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini tidak identik harus dekat atau jauh. Yang penting niat kita ikhlas, niat kita tulus. Insyaallah apa yang menjadi keinginan kalian mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Stay at home, kita berdoa dari rumah kita masing-masing. Tetap semangat, tetap berjuang, karena perjuangan kalian pasti akan membuahkan hasil yang kalian harapkan. Seperti omongan Mas Angga, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha, dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika Allah berkehendak. Mas Angga pamit, mohon maaf yang masih belum bisa menjawab pertanyaannya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like dan share video Mas Angga ini biar lebih bermanfaat untuk semuanya. Yang belum follow akun Instagram Angga Prajabuana _real, follow ya, karena keseharian Mas Angga di Instagram hanya ada di Angga Prajabuana real. Mas Angga pamit, selamat malam semuanya, selamat istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.